Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Maaf sedikit terlambat. Jadi kuliah pada siang hari ini kita akan membahas sampling dan sample size. Jadi sampling itu adalah gimana cara kita untuk mengumpulkan data yang akan kita gunakan untuk penelitian atau sebuah studi. Jadi apa yang dimaksud dengan sampling itu adalah sampling atau pengambilan sampel, ukuran sampel itu merupakan konsep dasar dalam sebuah metodologi penelitian. Dan juga daripada kita mempelajari seluruh populasi, kalau misalnya kita melakukan penelitian kan pasti ada populasi yang akan kita lakukan penelitian. Nah, terkadang populasi itu cukup besar sehingga itu akan menyusahkan kita untuk melakukan penelitian atau pengujian pada seluruhnya, pada seluruh populasi. Sehingga kita perlu melakukan pengambilan sampel atau mengambil sebagian dari seluruh populasi tersebut untuk sebagai representatif terhadap populasi yang akan kita lakukan penelitian tersebut. Jadi kalau misalnya populasinya cukup luas, itu akan tidak praktis karena ada masalah keterbatasan waktu, biaya, logistik, dan sehingga peneliti harus mengambil sebagian untuk mewakili populasi tersebut. Nah, bisa kita lihat bagiannya seperti ini. Pengambilan sampel adalah proses pemilihan kelompok representatif dari populasi yang diteliti. Jadi sampel itu juga harus representatif dan merepresentasikan populasi yang ada. Jadi nggak bisa sekenanya ambil sampel dan nggak bisa seenaknya kita mengambil jumlah sampelnya segini aja cukup atau berapa gitu aja cukup. Itu nggak bisa karena apa jumlah sampel dan jenis sampel yang kita ambil itu harus bisa mewakili seluruh orang yang ada di dalam populasi tersebut. Misalnya kita meneliti orang-orang yang ada dalam sebuah kota. Nah, tapi kita ngambil sampelnya hanya dalam suatu kota, misalnya ada 10 kecamatan, dalam satu kabupaten ada 10 kecamatan. Nah, terus habis itu kita ambil sampel dari satu kecamatan aja, kecamatan yang lain nggak diambil. Berarti kan orang-orang yang kita ambil sampel dari satu kecamatan itu dia tidak bisa merepresentasikan orang-orang yang ada di kecamatan lain. Nah, sehingga pengambilan sampel itu harus bisa benar-benar mewakili seluruh orang yang ada di dalam kabupaten tersebut. Nah, sehingga pengambilan sampel juga ada metodenya tersendiri. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, namun tetap efisien dan ekonomis. Dan sasarannya adalah untuk bisa mengeneralisasikan hasil temuan penelitian tersebut dari sampel ke populasi yang lebih luas. Sehingga kalau misalnya kita melakukan penelitian terhadap sebuah populasi, kita ambil sampelnya, sampel itu kita lakukan penelitian, hasilnya itu bisa kita aplikasikan ke populasi yang ada. Itu menunjukkan bahwa sampel tersebut cukup valid. Nah, contohnya ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah penelitian atau research, jadi flowchart-nya seperti ini. Dari sebuah populasi, dari populasi yang ada, kita ambil sampel dulu. Nah, kita ambil sampel dengan beberapa teknik. Bisa menggunakan untuk kita tentukan penentuan banyaknya sampel, penghitungan jumlah sampelnya, dan juga teknik pemilihan sampelnya. Ini yang menentukan
apakah sampel itu bisa merepresentasikan populasi. Dan setelah didapatkan penghitungan ini, didapatkanlah sampel. Setelah sampel didapatkan, kita kumpulkan data dari sampel yang dikumpulkan dari instrumen penelitian atau dari wawancara, dari kuesioner, dari pemeriksaan laboratorium, dari berbagai macam sesuai dengan penelitian apa yang akan kita lakukan. Setelah itu kita dapatkan data. Data ini kita lakukan pengolahan data, lalu kita dapatkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang kita lakukan. Nah, kesimpulan dan saran ini, kesimpulannya harus bisa merepresentasikan populasi yang ada. Kalau misalnya kesimpulan dan saran ini atau misalnya pengambilan sampelnya tidak sesuai dan tidak sesuai dengan metodologi penelitian, maka kesimpulan dan saran ini juga tidak bisa reliable atau tidak bisa merepresentasikan populasi yang ada. Itulah kenapa pentingnya teknik sampling, baik dari penentuan jumlah sampel dan bagaimana cara pengambilan sampel itu kita lakukan. Itu sangat penting terhadap hasil kesimpulan, apakah dia bisa memberikan representatif yang cukup untuk populasi yang ada. Jadi pentingnya sebuah teknik sampling itu adalah seperti itu. Nah, sekarang kita membahas terkait tipe untuk pengambilan sampel atau type of sampling. Nah, ada dua tipe pengambilan sampling. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Kalau probability sampling itu setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang diketahui dan bukan nol untuk dipilih. Jadi tiap-tiap orang itu mereka memiliki probabilitas mereka akan terpilih. Kalau misalnya non-probability, dalam populasi tersebut ada beberapa kelompok atau ada beberapa orang yang mereka pasti tidak memiliki probabilitas atau probabilitas yang nol untuk dapat terpilih menjadi sampel. Misalnya dalam satu kelompok kelas ini, aku ingin ngambil sampel hanya yang ada di paling belakang saja, misalnya. Berarti kan yang depan-depannya mereka tidak memiliki probabilitas untuk terpilih. Nah, tapi kalau misalnya probabilitas sampling, itu misalnya aku pengen ngambil teman-teman yang gimana ya contohnya? Aku pengen ngambil teman-teman secara ngacak nih, ngacak tapi aku tutup mata. Misalnya aku tutup mata, jadi random sampling, blind. Aku tutup mata, terus aku milih nomor absen 1, 3, 5, 9 gitu. Nah, itu kan berarti setiap orang sebenarnya memiliki probabilitas untuk terpilih. Itu namanya probability sampling. Nah, lebih jelasnya untuk probability sampling maupun non-probability sampling itu ada beberapa jenis. Untuk probability sampling itu secara umum ada 4 tipe. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah simple random sampling. Jadi setiap anggota dari populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Misalnya, contohnya sebuah sekolah memiliki daftar memiliki siswa sejumlah 500. Sebuah sekolah ada 500 siswa misalnya. Nah, terus habis itu seorang peneliti itu ingin ngambil 50 siswa menjadi sampel. Nah, terus mereka menetapkan nomor untuk semua siswa menggunakan generator nomor acak untuk memilih 50 siswa. Misalnya pakai wheel of fortune gitu. Kita ambil random satu sampai 50 nama yang muncul. Nah, itu adalah simple random sampling. Jadi random sampling yang benar-benar tidak ada strukturnya, itu benar-benar simple random sampling. Nah, terus yang kedua ada systematic sampling. Systematic sampling ini bisa jadi mengikuti sebuah pola tertentu, meskipun dia tetap probabilitas, tapi ada polanya. Misalnya, mulai dari depan kanan nyebut angka 1, 2, 3, 4, 5. Ulang 1, 2, 3, 4, 5. Ulang 1, 2, 3, 4, 5. Gitu terus sampai selesai. Nanti yang nomor 3 yang aku pilih jadi sampel. Nah, itu adalah systematic sampling. Jadi ada sistematikanya. Nomor urut ke-5. Atau misalnya aku ambil dari absen, nomor urut kelipatan 5.
nomor absen 5, 10, 15, 20, 25, 30 kayak gitu. Itu adalah systematic sampling. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu yang ketiga ada stratified sampling. Nah, stratified sampling ini dia memiliki strata tertentu. Jadi dan stratanya ini terserah sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan. Misalnya, aku mau mengambil teman-teman ini, aku dari populasi, jadi misalnya dari populasi 50 orang, ini kan 50 nih, 50 orang, aku mau ngambil 20 orang sebagai sampel. Tapi kalau misalnya aku ambil secara random, bisa jadi proporsi laki-laki sama proporsi perempuan akan berbeda. Nah, misalnya dari 50 orang ini, laki-lakinya ada 20, perempuannya ada 30. Stratifikasinya adalah dari 30 orang ini, berarti aku ambil 3/5 dari 20 total sampelnya. Yang laki-laki karena 20/50, perbandingannya 20/50 kali 20 orang, karena 20 total sampelnya adalah 20, kayak gitu. Jadi nanti total sampel yang akan aku dapatkan, perbandingan antara laki-laki dan perempuan di kelompok sampel dan perbandingan antara laki-laki dan perempuan di populasi akan sebanding. Itu adalah yang dimaksud dengan stratified sampling. Jadi anggap aja kalau misalnya di sini orang-orang yang warna oranye ini kan dia cukup banyak, sehingga nanti yang dapat sampel dia juga yang lebih banyak. Kalau yang ini orang-orangnya cuma 3, berarti yang diambil cuma 1. Ini orang-orangnya ada berapa yang diambil sesuai. Jadi jumlah sampel yang diambil itu sesuai dengan perbandingan orang-orang yang ada di dalam populasi tersebut. Entah itu kita mau mengklasifikasikan sesuai usia, entah itu mau klasifikasikan sesuai berat badan, klasifikasikan sesuai jenis kelamin, itu tergantung model penelitian kita, model rancangan penelitian kita mau apa yang kita lakukan pemeriksaan. Itu ini stratified sampling. Terus setelah itu ada cluster sampling. Nah, cluster sampling ini kayak yang tadi saya contohkan, misalnya dari satu kabupaten ada 10 kecamatan. Aku mau ngambil, misalnya dalam populasinya dalam seluruh kabupaten itu ada 10.000 orang. Aku mau ngambil 1.000 orang. Terus dari 1.000 orang itu aku bagi ke 10 kecamatan. Dari tiap-tiap kecamatan aku ambil 100. Itu cluster sampling. Jadi ada beberapa kelompok yang berbeda dan itu aku ambil semuanya sama rata. Itu cluster sampling. Kalau stratified sampling itu kita hitung tiap-tiap populasi di warga. Misalnya warga kecamatan A, dari 10.000 itu warga kecamatan A itu 1.000, tapi kecamatan B cuma 500. Berarti jumlahnya proporsinya akan berbeda. Itu stratified sampling. Kalau cluster sampling, tiap-tiap kecamatan itu kita ambil jumlah yang sama. Bisa dipahami ya, bedanya cluster sampling sama stratified sampling. Kalau misalnya berdasarkan daerah, utara, selatan, timur, barat, itu cluster sampling juga. Itu beberapa contoh-contoh untuk probability sampling. Lalu yang kedua tadi ada jenis yang non probability sampling. Yang pertama adalah convenience sampling atau sampling yang cukup mudah. Jadi pesertanya itu sampelnya itu dipilih dari mana yang paling mudah aku akses. Misalnya dari satu kelas ini aku paling mudah akses yang paling depan. Ya udah, yang aku jadikan sampel yang depan aja. Itu convenience sampling. Sampling yang paling mudah. Terus yang kedua ada purposive sampling atau judgmental sampling. Jadi untuk purposive sampling ini itu kita sampelnya itu dipilih secara sengaja berdasarkan ciri atau karakteristik yang relevan terhadap penelitian. Misalnya nih, aku pengen mencari orang-orang yang diabetes dengan kadar gula di atas 300. Nah, dari satu populasi, satu desa, itu anggapnya populasi, atau satu populasinya itu orang-orang yang diabetes dalam satu desa. Nah, aku butuh yang ambil yang 300 aja.
jadi tiap orang aku dapat, oh ini 300 aku masukkan, oh ini nggak nyampe 300 cuma 200, dia nggak masuk sampel. Ini 300 aku ambil, 350 aku ambil. Nah itu adalah purposive sampling. Jadi aku memang sengaja mengambil orang-orang yang memang masuk dalam kriteria yang aku butuhkan, gitu. Dan itu ketika aku ambil itu ya sesuai dengan jumlah sampel yang aku butuhkan. Misalnya aku butuh sampel 50, ya udah sampai aku dapat yang di atas 300 sampai 50 orang udah aku ambil semua. Itu berarti purposive sampling. Nah, terus ada lagi kuota sampling. Kuota sampling itu yang telah memenuhi karakteristiknya. Misalnya aku butuh dari 1000 orang, aku butuh 100 orang pria dan 100 orang wanita yang akan mendaftar pertama misalnya. Jadi 100 orang pria yang mendaftar pertama dia akan jadi sampel, 100 orang wanita pertama yang dia daftar akan menjadi sampel. Selanjutnya, meskipun sudah ada yang daftar lagi, itu sudah tidak bisa masuk karena kita hanya cukup memenuhi kuota yang cukup aja. Gitu. Misalnya kuotanya, jadi ini juga non probability. Jadi orang-orang yang setelah di nomor 101, 102, 105 itu dia sudah tidak memiliki probabilitas untuk menjadi sampel. Makanya kita sebut dengan non probability sampling juga untuk kuota sampling. Terus yang terakhir itu adalah snowball sampling. Untuk snowball sampling ini biasanya digunakan pada sampel penelitian yang cukup sulit untuk kita dapatkan. Misalnya contohnya kita meneliti tentang pemulihan orang-orang pasca kecanduan narkoba. Kan agak sulit nih kita nyari orang-orang yang dulunya kecanduan narkoba karena agak sulit kita mendapatkan sampelnya. Sehingga kita ketika mendapatkan satu orang yang dia eligible untuk jadi sampel, kita masukkan dia dalam sampel penelitian, kita lakukan pengujian, setelah itu kita minta rekomendasi dari dia. Kira-kira ada nggak orang lain yang dia kenal untuk bisa menjadi sampel penelitian ini? Dia merekomendasikan si A, si B, si C. Nah jadi ada satu orang ini dia merekomendasikan ini, dia merekomendasikan ini dia merekomendasikan, dia memberikan rekomendasi kayak gitu. Jadi dan orang-orang ini yang ada itu akan menjadi sampel semuanya karena sampelnya cukup kecil, cukup sulit didapatkan, dan yang penting tetap memenuhi jumlah penghitungan sampelnya. Gitu. Jadi sebenarnya metode pengambilan sampel itu secara umum ada probability sampling dan non probability sampling. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya? Sampai sini dulu. Ada? Oke. Kalau gitu selanjutnya kita masuk ke penghitungan sampel. Ini yang terkadang agak sulit dan agak tricky. Jadi penghitungan sampel itu penting karena untuk kita bisa mendapatkan tingkat keakurasian dan kekuatan dari uji statistik yang akan kita lakukan pada penelitian tersebut. Sampel yang cukup besar itu bisa meningkatkan akurasinya dan bisa meningkatkan dan bisa memiliki kekuatan uji statistik yang baik. Sedangkan sampel yang terlalu kecil itu dapat menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan atau tidak reliable dan bisa menghasilkan hasil yang menyesatkan. Istilah-istilah umum atau common terms yang biasa kita gunakan untuk penghitungan sample size itu ada statistical power atau kekuatan dari statistik. Itu adalah probabilitas bahwa suatu uji akan mendeteksi suatu efek kalau misalnya memang ada. Jadi misalnya kita melakukan pengujian suatu A, kita mengharapkan ada sebuah efek. Nah, kekuatan itu tuh kita menghitung probabilitas, misalnya probabilitas 80%. Jadi kekuatan probabilitas 80% itu berapa jumlah sampel yang dibutuhkan untuk kita bisa benar-benar mendapatkan efek yang kita cari. Nah, kekuatan yang lebih tinggi itu akan mengurangi kemungkinan kesalahannya. Jadi statistical power yang lebih kuat itu akan memperkecil kemungkinan kesalahan. Lalu kedua ada presisi. Presisi itu kedekatan dari pengukuran berulang. Misalnya ada si A, kita lakukan pengukuran hasilnya 10. Orang yang sama kita lakukan pengukuran lagi hasilnya 12. Orang yang sama kita lakukan pengukuran lagi hasilnya 15. Nah, ada nilai pertama 10, nilai kedua 12, nilai ketiga 15, itu kan cukup ada jarak.
Nah, semakin kuat presisinya, semakin tinggi nilai presisi yang kita butuhkan, deviasi atau kemelencengan itu kita butuh semakin baik, itu berarti kita membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka tingkat presisinya juga akan lebih tinggi. Kalau real sample, increase precision. Sebagai contoh, dalam sebuah survei kesehatan masyarakat, kita butuh 500 responden. Karena 500 responden itu dapat memberikan wawasan yang lebih rinci dan untuk mendapatkan prevalensi penyakit yang lebih baik. Kalau misalnya respondennya ada 500 dibandingkan 50. Dalam uji klinis, misalnya biasanya badan pengawas itu seringkali mensyaratkan ukuran sampel minimum untuk memvalidasi hasil dan memastikan untuk keamanannya. Trade-off-nya, sampel yang lebih besar itu pasti akan meningkatkan akurasi, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya, sehingga biayanya akan lebih besar, jumlah penghitungannya akan lebih banyak, pasti akan menghabiskan lebih banyak sumber daya. Namun memang akurasinya akan lebih bagus. Sampel yang lebih kecil memang lebih murah dan lebih cepat, tapi resikonya tidak representatif. Karena itu kita butuh menghitung jumlah sampel minimum yang sekiranya tidak memberatkan peneliti karena SDM-nya nggak begitu banyak yang digunakan, namun cukup representatif sesuai dengan populasi yang ada. Nah, lalu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ukuran sampel, yang pertama adalah ukuran populasi. Jadi semakin besar populasi yang akan kita lakukan penelitian, maka ukuran sampelnya juga akan semakin besar. Lalu margin of error, margin kesalahan. Margin jumlah kesalahan yang dapat ditoleransi dari hasil itu biasanya dinamakan dalam presentasi. Lalu confidence level atau confidence interval, biasanya kita sebut dengan CI, biasanya 95%. Probabilitas dari akurasinya itu tadi. Lalu variabilitas, keragaman yang lebih besar dalam populasi memerlukan sampel yang lebih besar untuk menangkap variabilitas tersebut. Jadi variabilitas itu kalau misalnya dia variasinya itu lebih banyak, itu kita membutuhkan sampel yang lebih besar supaya variasinya itu bisa lebih terminimalisir. Lalu desain dari penelitian. Penelitian yang lebih kompleks, biasanya stratified atau multi-source sampling, itu membutuhkan sampel yang lebih besar. Nah, lalu bagaimana kita menghitung ukuran sampelnya? Itu ada beberapa metode. Bisa menggunakan tabel yang sudah tersedia, bisa menggunakan rumus, atau bisa menggunakan software komputer atau software yang tersedia di online. Namun biasanya untuk penelitian yang analitik, penelitian kuantitatif, apalagi penelitian yang berhubungan dengan kesehatan, kedokteran, obat, itu kita biasanya untuk menghitung sampelnya kita menggunakan penghitungan atau menggunakan formula-formula tertentu. Nah, ini salah satu contoh rumus yang biasa kita gunakan, yang cukup sering kita gunakan adalah rumus Clemenshaw. Rumus ini itu kita gunakan apabila total populasi kita tidak diketahui. Misalnya populasinya cukup luas, global levelnya, atau levelnya se-Indonesia. Yang level populasi misalnya kita ingin meneliti pasien pasien dengan hipertensi di Indonesia. Tapi kita masih belum tahu populasinya berapa. Orang-orang hipertensi di Indonesia kan populasinya kan cukup banyak dan cukup luas. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau misalnya rumus ini, rata-rata dia akan menghasilkan nilai segini, 385, 384, 385. Contohnya ini, contohnya ukuran sampel dari pengguna laptop MacBook di Surabaya. Kan kita nggak tahu populasinya berapa. Orang-orang yang pakai laptop MacBook di Surabaya, kan kita nggak ada data totalnya ada berapa Surabaya. Nah, kita bisa menggunakan menggunakan rumus Clemenshaw ini dengan maksimal estimasi. Nah, yang kita bisa atur adalah maksimal estimasi atau proporsi populasi ini
Dan tingkat kesalahan 5%. Tingkat kesalahan ini confidence interval itu tadi. Biasanya kita gunakan memang 5%. Dimana kalau misalnya untuk tingkat skor kepercayaan 5% itu untuk Z-skornya itu sudah ada konstanta 1,96. Jadi Z-nya ini menggunakan 1,96 kuadrat dikalikan dengan maksimal estimasi. Maksimal estimasi ini anggap aja 0,5. Biasanya kita gunakan maksimal estimasi 0,5. Tapi kalau misalnya kita mau memperkecil maksimal estimasi, ini juga bisa diperkecil menjadi 0,4 atau 0,3. Jika proporsi populasi tidak diketahui, menggunakan nilai 0,5 akan memberikan hasil yang paling konservatif. Jadi paling konservatif itu menggunakan sampel ukuran terbesar itu 0,5. Kalau misalnya kita kira-kira proporsi populasinya terlalu besar, bisa kita perkecil menjadi 40% atau 30%. Nah, semakin kecil proporsi populasinya, nanti akan menghasilkan jumlah sampel yang lebih kecil. Dan semakin besar tingkat kesalahannya, itu juga akan menghasilkan jumlah populasi yang lebih kecil. Ini kalau populasi tidak ketahui. Nah, kalau misalnya populasi kita ketahui, sebagai contoh seperti ini, rumus Slovin, itu untuk sampel penelitian dengan tingkat signifikansi yang bisa dipilih, kita bisa menentukan tingkat signifikansinya berapa. Jadi di sini E itu sebenarnya hampir sama dengan B yang di sini, tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi. Kalau tingkat signifikansi itu 5%, tingkat kesalahannya, atau pakai 1% bisa. Tapi rata-rata yang kita gunakan menggunakan 5%. Sebagai contoh, jumlah populasi ada 150 orang. Kita perlu menghitung sampel minimal yang harus diambil ada berapa. Sampel minimal itu dengan tingkat signifikansi 5% dengan perhitungan seperti ini, 150, sehingga jumlah total yang perlu kita ambil ada 109 sampel. Jadi nggak 150 orang kita lakukan penelitian, kita cukup menggunakan 109 sampel. Tapi apabila menggunakan rumus ini juga cukup besar juga nanti hasilnya. Kecuali kalau misalnya semakin besar jumlah populasinya, itu juga dia cukup besar, tapi perbedaannya cukup jauh. Kalau 150 kan cuma 109, jadi cuma 41 orang yang nggak kita lakukan pengujian. Nah, tapi kalau semakin besar sampelnya, nanti ininya juga nggak cukup besar juga. Jadi untuk sampel yang cukup besar kita juga bisa menggunakan rumus ini. Contoh lain, di sini untuk total populasi 1753. Dari 1753 kita ingin batas kesalahan maksimalnya 10% aja. Kalau yang tadi kan batas kesalahan 5%. Kalau yang ini batas kesalahan 10%. Kalau kita pakai batas kesalahan 10%, kita hitung dari jumlah total populasi mahasiswa 1753, didapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan hanya 95. Karena batas maksimalnya 10%, kesalahannya 10%, didapatkan 95. Dari nilai 95 ini, kalau misalnya kita mau menggunakan proportional random sampling yang tadi, yang stratified tadi, nah ini kita bisa menggunakan persentase. Di Universitas A 981 dia cukup banyak, sehingga sampelnya lebih banyak dibandingkan Universitas B maupun Universitas C. Jumlah sampel yang diambil juga lebih sedikit dibandingkan Universitas A, karena jumlah mahasiswanya yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, ini proporsional. Ini bisa kita gunakan untuk kita melakukan penelitian apabila ada beberapa kelompok yang masuk dalam populasi tersebut. Nah, lalu kalau dari rumus-rumus ini tadi ada Z score 1 min alpha bagi 2 gitu. Ini nilai Z itu tiba-tiba berubah jadi 1,96. Kalau nilai skor persen 90% itu berdasarkan tabel ini. Jadi nilai alpha, kalau misalnya kita butuh alpha itu 0,05 atau tingkat akurasinya itu 95%. Kalau 95% kan berarti tingkat kesalahannya 0,05. Nah, itu kita dapat konstantanya langsung ke 1,96 kalau misalnya tesnya itu two-sided test. Kalau misalnya one-sided test kita bisa menggunakan angka ini. Nah, ini tergantung kita
melakukan tesnya itu two-sided atau one-sided. Tapi kalau misalnya untuk penelitian-penelitian kedokteran, seringnya kita menggunakan two-sided test atau two-tailed test biasanya, T2. Terus ada penghitungan sampel yang lain lagi. Ini adalah rumus untuk melakukan uji hipotesis pada dua kelompok atau lebih. Jadi kalau ini untuk studi komparasi, misalnya membandingkan kelompok A sebagai kelompok kontrol dan kelompok B yang kita lakukan pelakuan. Misalnya pelakuan kita lakukan pemberian obat-obatan, kelompok A nggak kita kasih obat-obatan atau kita kasih placebo aja. Setelah itu di akhir penelitian kita lakukan pengujian terhadap misalnya terhadap tekanan darahnya. Yang A nggak dapat obat, tekanan darah berapa, yang B dapat obat, tekanan darah berapa, kita bandingkan. Nah itu kita untuk penghitungan sampel kita bisa menggunakan rumus ini. Sebagai contoh ini, untuk membedakan investigator itu ingin melihat perbedaan dari orang pasien yang dilakukan pemberian obat treated sama kontrol grup yang tidak dilakukan pengobatan. Dianggap clinical relevan itu kalau misalnya stroke blood pressure berbedanya 15 mm raksa, berarti ininya 15. Dan kita ingin powernya 80%. 80% itu di sini ada Z-1 beta. Nah ini standar normal standar baku. Biasanya ini kekuatannya. Jadi kalau ini pakai tingkat kepercayaan, confidence interval sama power. Nggak hanya confidence interval saja. Di sini juga ini rumus yang cukup lebih kompleks lagi karena ini adalah studi komparasi. Jadi studi komparasi rumusnya lebih kompleks lagi, jadi butuh ada powernya atau nilai normal nilai baku standar error yang dibutuhkan. Biasanya kalau misalnya powernya 80% yang paling sering kita gunakan, itu berarti nilai konstannya 0,842. Langsung kita masukkan aja rumusnya. Significance level of alpha-nya 0,05 dan yang tadi 0,05 pakai 1,96. Jadi kita masukkan 1,96. Terus Z1 min betanya 0,842. Nah, terus habis itu standar deviasinya. Nah, kalau misalnya penelitian komparasi ini kita membutuhkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu menunjukkan standar deviasinya 20 mm raksa. Sehingga standar deviasinya kita gunakan di sini. Terus kita masukkan dalam rumus sehingga didapatkan minimum sampelnya 28 orang per kelompoknya. Jadi kalau misalnya ini ada dua kelompok yang diobati sama kelompok yang kontrol tidak diobati, berarti totalnya dibutuhkan 56 sampel dengan 28 sampel untuk kelompok grup untuk kelompok kontrol dan 28 sampel untuk kelompok perlakuan. Gitu. Dia lebih kompleks. Ya, nanti kalau misalnya dari beberapa studi-studi yang akan kalian bikin, nanti itu tergantung studi desainnya seperti apa dan rumus-rumus yang akan digunakan seperti apa. Sebenarnya ada banyak rumus-rumus lain yang sebenarnya bisa digunakan. Dan biasanya satu rumus dengan rumus lain itu menghasilkan jumlah sampel yang berbeda. Biasanya kita kalau melakukan penelitian itu mencari rumus-rumus, meskipun rumusnya itu cukup valid, kita gunakan, kita bandingin, oh rumus ini hasilnya 30 sampel, oh rumus ini 26 sampel. Yang kita ambil adalah rumus yang menghasilkan sampel yang terkecil. Tapi kita benar-benar harus memastikan bahwa rumus tersebut itu valid dan bisa digunakan dan pernah digunakan di penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi kita untuk menghitung sampel itu nggak cuma hitung satu aja, kita bisa hitung 2 atau 3 rumus yang kita gunakan. Mana rumus yang paling kecil itu yang kita gunakan untuk confidence intervalnya tetap bagus, namun jumlah sampelnya paling kecil. Di samping itu kita juga bisa menggunakan tabel. Di sini tabel yang dapat kita gunakan secara langsung. Udah ada predefined alpha-nya 1%, 5%, atau 10%. Misalnya populasinya ada 3.000. Di sini populasinya ada 3.000 orang, kita butuh signifikansinya 5%, berarti sampelnya 312. Ini bisa kita gunakan tabel ini. Dan ini juga cukup valid. Namun memang ya angka sampelnya akan cukup besar. Ini bisa kita gunakan juga. Nah, ada beberapa pedoman umum yang digunakan untuk penelitian-penelitian sederhana yang kita nggak usah kesulitan menghitung sampel. Ada beberapa pedoman umum. Untuk studi deskriptif, jenis studi desain yang deskriptif cukup 10-20% dari populasi.
Untuk studi korelasional menguji ada tidaknya hubungan pada sampel yang sama, berhubungan apa tidak, minimal 30 sampel. Untuk studi kausal komparatif, jadi membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2, minimal 30 subjek per kelompoknya. Untuk studi eksperimen, minimal 15 subjek per kelompoknya. Studi eksperimen ini misalnya melakukan eksperimen terhadap tikus, melakukan eksperimen terhadap kelinci, kayak gitu. Itu biasanya studi eksperimental, itu minimal 15 subjek per kelompok. Kalau jika subjeknya kurang dari 100, jika total populasinya itu kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya menjadi penelitian populasi bukan penelitian sampling. Terus beberapa software atau website yang sekiranya bisa membantu kita untuk melakukan penghitungan besar sampel. Ini ada beberapa contoh-contohnya, namun saya belum pernah menggunakan software untuk penghitungan sampel ini karena saya lebih percaya menghitung sendiri menggunakan rumus-rumus yang memang sudah tervalidasi sebelumnya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kesimpulan, pengambilan sampel dan perhitungan ukuran sampel itu merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian. Itu sangat esensial sekali. Lalu metode pengambilan sampel dengan probability atau non-probability sampling itu memiliki perannya masing-masing dalam sebuah penelitian dan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia. Kalau misalnya sumber dayanya tidak tersedia, terlalu sulit untuk kita menggunakan random sampling, terlalu memberatkan peneliti, ya kita bisa menggunakan conventional sampling. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin akurat hasilnya. Namun memang sumber daya yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Lalu penghitungan ukuran sampel ditentukan oleh berbagai faktor dan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang sesuai, dapat menggunakan software online ataupun software di komputer, atau dapat menggunakan tabel. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung? Kalian pasti bingung kalau untuk menghitung sampel. Kecuali nanti kalau misalnya dari dari studi desain kalian, dari judul itu sudah kalian tentukan untuk proposal yang tugas di blog ini. Kalau misalnya sudah ada judulnya, sudah ada rencananya seperti apa, studi desainnya seperti apa, barulah kita bisa mencari rumus-rumus mana yang sekiranya bisa kita gunakan untuk menghitung besaran sampel tersebut. Oke, ada yang mau nanya mungkin? Sebenarnya materi ini cukup singkat, tapi cukup bikin pusing karena memang agak sulit dan memang sangat esensial sekali untuk kita menentukan sampel ini. Ini hadir semua ya? 5 kelompok ya? Azam mana Azam?
kalau misalnya bingung-bingung, nanti pas kalian udah bikin proposalnya, terus sudah mulai penghitungan sampelnya, nanti kalau bingung bisa didiskusikan sama dosen pembimbing. Kalau misalnya masih bingung lagi, ya nanti coba bisa didiskusikan sama saya juga. Terima kasih ya. Terima kasih. Kurang lebihnya,